Bagi aku, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kita jadi punya cerita dan karya, dan aku akan mencatatnya untukmu. Subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian tetap sehat dan juga semangat ya untuk berkarya. Ya teman-teman, hari ini aku mau berbagi aja sih. Aku membuat konten-konten YouTube yang sudah aku upload di video-video berikutnya itu banyak bertema cerita ya. Ada cerita yang berbahasa Indonesia dengan menggunakan boneka tangan, ada juga dengan menggunakan bahasa Inggris yang sampai sekarang juga aku masih belajar sih untuk mempronounce katanya dengan baik gitu ya. Nah teman-teman, kenapa sih aku buat konten YouTube yang seperti itu? Karena sebenarnya aku cukup miris ya dengan minat baca yang ada di Indonesia. Kalau data yang aku baca di www.kominfo.com, Indonesia itu berada di urutan kedua terbawah dunia dalam hal literasi atau minat bacanya. Nah, UNESCO juga mengatakan bahwa minat baca di Indonesia itu hanya 0,001%. Artinya teman-teman, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang aja yang memiliki minat baca gitu ya. Nah, how to improve this condition kalau bukan kita sebagai generasi muda yang we try to give something to our country gitu ya. Kita memberikan sesuatu kontribusi lah untuk negara kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk kontribusi aku ya sebagai seorang guru untuk meningkatkan minat baca yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita juga kekurangan beberapa sumber ya, baik itu buku ataupun referensi-referensi yang cukup mumpuni untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru atau kualitas kita juga sebagai seseorang yang bisa berkontribusi lebih. Menurut aku sih setiap orang itu punya skill masing-masing ya teman-teman, dan untuk mendapatkan skill atau bakat itu yang penting kita punya kemauan, dan kita harus yakin ketika kita still have willingness, of course you will find a way. Kita akan temukan jalannya gitu ya, gimana caranya supaya jadi seseorang yang bisa berkarya terus, yang bisa punya skill ya, dan juga bisa punya kemampuan. Karena you cannot change yourself when you do not want to pour your effort ya. Kita tidak akan bisa merubah diri kita sendiri ketika kita tidak mau untuk memberikan usaha gitu ya kepada diri kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa motivasi para guru-guru di Indonesia juga, bahwa tantangan kita saat ini adalah generasi-generasi muda yang memang lahirnya itu di zaman now ya. Kalau kita baca beberapa informasi, mereka-mereka yang lahirnya di tahun 2000-an ke atas ya, itu disebut sebagai digital native gitu. Istilah kerennya sekarang itu digital native, artinya mereka itu pribumi teman-teman dalam dunia digital. Mereka itu ketika dari dalam kandungan ibunya aja ya, ibunya sudah mulai WhatsApp, balas WhatsApp gitu ya. Terus setiap gerak-gerik jari ibunya, menyentuh touch screen itu gitu ya, itu terekam di benak sang anak, sehingga tidak jarang kalau kita temukan anak-anak usia 3 tahun aja itu sudah bisa untuk mengendalikan gadget dengan mahirnya gitu. Nah, ini kita berada di zaman ini, so we have to face it ya, kita harus hadapi ini, dan as a teacher this is our challenge to solve it. Ini adalah cara kita nih sebagai seorang guru untuk menerima tantangan ini. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, won't you stand by me? Just as long as you stand by me. Oh, darling, just as long as you stand by me.